Ingat handphone? Ingat Kepler Ponsel. Jalan Kolonel Liberty Malau nomor 36, Onan Baru, Pangururan. Horas, selamat datang di Kepler Ponsel. Ketika Anda membeli smartphone atau gadget, Anda pasti berpikir yang paling sederhana, kamera. Berapa megapiksel? 48 megapiksel, 22 megapiksel. Prosesor, quad core, Snapdragon, RAM ada yang bilang 4, 8, 6. Tapi sebenarnya Anda tidak tahu kebutuhan saudara. Kenapa? Anda tidak menjumpai konsultan handphone yang baik. Kami siap menjadi konsultan. Kami tidak hanya menjadi penjual. Kami siap upgrade. Kami siap mengkonsultasikan kebutuhan Anda. Jangan tergoda dengan iklan. Tapi real, bahaslah handphone yang Anda butuhkan. Berako, Horas Samosir. Halo guys, tapi di sini dan ini adalah Samsung Galaxy A71, saudara dari Galaxy Oala. Halo guys, tapi di sini dan ini adalah Samsung Galaxy A71, Galaxy A71, saudara dari Galaxy A51 yang kemarin udah kita bahas ya. Ini saudaranya ini punya spek yang lebih tinggi, tentu aja harganya juga lebih tinggi, 6,099 juta. Jadi levelnya udah mid-end gitu. Saya lumayan penasaran sih, HP 6-8 juta kayak HP ini banyak yang minat nggak? Soalnya kalau kita, atau saya sih kalau kita mah, Anda juga dong. Soalnya saya lihat di lapangan itu, HP itu banyak kan kalau nggak 2-4 juta ya sekalian flagship. Kalau 6-8 juta itu kayak nanggung gitu. Ya kalau mau survei dikit mungkin Anda bisa komen di bawah ya. Misalnya, kalau Anda pakai HP 2 juta, komen 2 juta, 3 juta, 3 juta. Dan kalau ada yang komennya sama, mungkin bisa di like aja biar nggak kayak sama atau sama semua komennya. Mending di like aja. Jadi, ya kalau misalnya mau komen atau like silakan aja. Tapi kalau mau nonton ya, saya udah seneng banget sih. Di video ini kita bakal banyak nyobain HP-nya ya. Main game, tes kamera, itu sekalian aja. Soalnya saya nggak ada rencana buat nge-review nih HP. Ya, jadi satu video aja cukup kali ya, atau enggak? Ya kita lihat nanti aja lah, soalnya kalau bilang enggak bakal itu rasanya terlalu mati, tok gitu. Jadi ya kita pokoknya sekarang nikmatin dulu video unboxingnya. Kalau kita lihat bagian depan kotaknya, dia mirip-mirip aja sama Galaxy A51, cuma dia sedikit lebih gede karena ukuran layarnya memang lebih gede juga. Ini 6,7 inci, kalau A51 itu 6,5 inci. Terus di bagian kanan masih ada kesegel dikit dan di belakang nggak ada tulisan apa-apa. Agak jarang sih Samsung kotaknya sesimpel ini. Terus ada Samsung Galaxy A71 dan di bagian belakang ada keterangan soal warnanya, ada Prism Crush Black, ada juga warna yang silver dan juga ada yang blue. Terus di sini memori internalnya 128GB dan RAM-nya 8GB, nggak ada pilihan lain. Jadi kalau mau beli A71 ya yang RAM-nya 8GB, internal 128 dan harganya 6,099. Jadi kalau kemarin-kemarin kan kalau nggak salah A70 ada pilihannya ya, sama A50 juga ada pilihannya, tapi yang kali ini yang ada satunya itu pilihannya cuma satu. Di dalam 71 ya satu pilihan ya, nggak entah kebetulan atau nggak, kayaknya sih nggak. Di sini harusnya ada casing, sini ada SIM ejector. HP ini udah dukung triple slot, jadi bisa 2 kartu nano SIM dan 1 kartu micro SD, dan di dalamnya sini ada casing. Terus ada panduan singkat dan ada quick start guide ya biasa. Ini gede juga ya, mungkin ini jadi casing Galaxy A20, S20 bisa juga nih. Kalau nggak salah ada S20 Ultra, ada S20 berapa. Nah di sini ada ketulis fitur-fitur utama yang biasanya ketulis di bagian belakang kotak ini sih, tapi ya di sini masih ketulis ada Infinity O Display, itu tompel yang buat tempat kamera depannya. Ini namanya Infinity O karena bentuknya bulat kayak gini. Terus ada quad kamera, ada 4 kamera di bagian belakang, dan super fast charging karena HP ini bisa ngecas dengan kecepatan 25 watt. Jadi lebih kencang daripada Galaxy A51 yang 15 watt. Kita taruh di sini dulu. Terus casingnya di sini dan di dalamnya ada charger super fast charging. Jadi di sini dari Type C to Type C. Di sini juga ada ketulis super fast charging, super fast. Jadi di sini berapa ya? 11 volt 2,25 ampere. Cara ngitung watt buat yang belum tahu, yang fisikanya nggak lulus, harusnya lulus ya. Atau saya nggak lulus fisikanya. Ya. Makanya masuk IPS ya. Oke ya, buat yang males googling, cara ngitung watt itu volt kali ampere. Jadi ya gitu. Ini C to C,
Jadi terus di sini ada in-ear monitor, dan ini ada in-ear monitor yang ya standar sih kalau kayak gini. Cuma lumayan dapat dan nggak ada apa-apa lagi. Terus di sini ada Samsung Galaxy A71, kita kletek dulu. Widih. Terus biasanya di samping-samping sini ada plastik, tapi kali ini nggak ada ya. Kalau di A50 soalnya ada. Soalnya di sini saya kemarin sampai sekarang lupa lepasin yang bagian plastik bagian sini. Jadi masih ingat gitu kalau di sini dia nggak ada plastiknya. Nggak tahu ngaruh atau enggak sih, saya aja masih bingung kalau yang plastik di pinggirnya ada ngaruh atau enggak. Jadi sini Samsung Galaxy A71. Buat spek lengkapnya HP ini pakai chipset Snapdragon 730G. Jadi lebih kenceng sih levelnya daripada 9611 yang di A51. Terus RAM-nya 8GB, lebih gede juga 2GB daripada A51 yang 6GB. ROM-nya memori internal sama-sama 128GB. Kamera ada 4, sama-sama ada 4, tapi kamera utamanya yang ini dia resolusinya 64 megapiksel. Sisanya sama. Yang ultrawide 12 megapiksel, yang makro 5 megapiksel, dan yang portrait dia 5 megapiksel juga. Terus baterainya juga lebih gede 4000 mAh. Bukan lebih gede 4000. Baterainya lebih gede 500 mAh, soalnya ini 4500, kalau yang A51 dia 4000. Kalau sistem operasi sama OS sih sama, dia pakai One UI 2.0 dan dia udah pakai Android 10 juga. Terus apa lagi ya? Kayaknya gitu aja. Nah, kita install dulu deh, sekalian install gamenya. Oke, jadi ini adalah penampilan paling awal dari Samsung Galaxy A71. Jadi tadi saya udah register muka saya, jadi dia bisa langsung kebuka gitu. Kita bisa juga setting biar dia langsung nge-unlock, cuma saya biasanya kayak gini sih, dia kebuka baru kita swipe, itu biar bisa lihat notif juga. Terus ada register fingerprint juga, jadi tekan kayak gini. Speednya sih standar ya, nggak kenceng-kenceng banget tapi nggak lambat banget, kata Nek Carlos itu SNI lah, jadi standar nasional Indonesia gitu. Itu bahasa yang bagus sih buat ngomongin yang standar-standar aja. Jadi di sini ada kamera 64 megapiksel juga. Kita langsung tes aja. Jadi dia bakal hasilin foto yang resolusinya 16 megapiksel. Di sini kita pakai yang mode 16 megapiksel dulu. Terus kalau soal fingerprint tadi mungkin bakal ada yang bilang kecepatannya enggak super ngebut kayak HP Oppo atau OnePlus atau yang ngebut-ngebut gitu, karena Samsung ini lebih aman ya. Kalau soal itu saya nggak bisa confirm. Mau dia lebih aman ya berarti bagus, tapi kalau keamanannya sama aja, ya saya juga nggak bisa bilang kayak gitu sih. Jadi mungkin kalau ada cara buat gimana cara ngebuktiinnya, mungkin bakal saya bikin satu video, tapi ya anggap aja lambat, jadi nggak cepet, jadi lebih aman gitu lah. Oke, terus di bagian sini kita coba foto yang 64 megapiksel. Sini gimana ya? Oh, sini. Kalau sampai lupa, soalnya jarang kepake sih yang memang 64 megapiksel nih. Kita di 3:4 ada huruf H-nya. H itu mungkin artinya high. Jadi sensor 64 megapiksel lebih buat lebih lambat juga karena dia mungkin kerjanya lebih berat. Sensor 64 megapiksel ujung-ujungnya buat dijadiin yang 16 megapiksel sih, karena pakai teknologi pixel binning. Di sini kita pakai ini. Oke, terus kamera wide-nya, lensa wide-nya kayak gini, lebih gelap karena f-nya dia lebih sempit bukaannya. Kalau mau makro dia ada di bagian lainnya. Jadi makronya ada di sini. Makro apa ya? Coba sih ini aja. Oke. Makro dia sekitar 3 sampai wow, ini bulu-bulunya sampai kelihatan semua. Tapi saya agak penasaran nih kalau misalnya kita pakai resolusi yang kamera utama tapi resolusinya yang gede aja gitu. Apakah kualitasnya sama? Nanti bakal saya zoom biar kelihatan ukurannya sama. Dan satu lagi,
ada lensa portrait tapi nggak bisa dibuktiin di sini sih. Jadi kita skip aja. Terus ngetes One UI. Di review A51 saya nggak sebut kalau misalnya kita kemarin gimana ya. Jadi kayak gini. Jadi kalau kita misalnya brightness-nya kita atur-atur kayak gini, dia slidernya juga agak berubah gitu. Biasanya cuma tipis doang kayak gini. Kita slide kayak gini, tapi kalau kita tahan terus kita slide, kurang kena. Nah, ini baru lebih kena. Kalau misalnya kita beneran slide kayak gini, dia bakal kelihatan kayak ada barnya gitu, dan bagian sini juga dia muter-muter. Mungkin nggak penting-penting banget ya, cuma ini animasi yang saya suka sih. Dan sisanya sih sama-sama aja, udah saya jelasin di video review A51, jadi mampir aja kalau mau. Soal bedanya One UI 2 sama One UI 1. Oke, sekarang kita langsung coba main PUBG aja. Kalau Snapdragon 730G harusnya kenceng sih. Tencent Games. Kalau sudah ada lucu. Udah tahu, dan harusnya paling kanan. Yep, langsung paling kanan karena ya A51 aja udah paling kanan. Jadi kita langsung start aja. Layarnya gede sih, 6,7 inci. Bezelnya juga tipis walaupun bagian bawah memang jelas lebih tebal, tapi bawahnya ini udah lebih tipis, jauh lebih tipis daripada yang sebelum-sebelumnya, kerasa gitu. Ini lega banget. Ada tombol sini kalau kita misalnya mau grafiknya terus notch atau normal bisa. Enggak. Sama aja sih. Satu tips kalau misalnya mau ilangin bagian bulatan-bulatan gini sih, ini RAM 8GB harusnya dalamnya masih jalan lah. Kalau misalnya kita mau ilangin bulatan ini, walaupun nggak saya rekomenin banget, kita bisa ke aplikasi layar penuh, terus pengaturan lanjutan, dan sembunyikan potongan kamera. Cuma jadi jelek kayak gini, soalnya tebal di bagian atas dan kayak nanggung gitu, dan bawahnya tipis. Jadi saya sih jelas jauh lebih suka yang kayak ginian, mirip Galaxy Note 10. Oke, mau mulai. Enaknya RAM gede gini sih. Terus kalau grafiknya kita bisa di HD High. Ini belum di unlock jangan-jangan. Soalnya kalau yang Samsung Galaxy A51 dia HD-nya bisa ultra loh. Terus balance. Ya, ini pun smooth ultra. Berarti ini belum di unlock. Padahal secara hardware, HP ini harusnya Snapdragon 730G itu sangat-sangat capable, itu apa ya? Sanggup buat mainin PUBG di smooth extreme. Ya walaupun di Galaxy A51 bisa smooth extreme nggak 60 fps juga sih, cuma kalau HP ini di unlock dia pasti bisa tembus 60 fps. Jadi ditunggu aja mungkin update-nya. Kalau di smooth ultra lumayan mirip sih sama A51 yang di smooth extreme. Kayak dikena cap gitu. Sambil turun selfie dulu aja deh. Putar terus halus gini, kecantikan. Oke, kita cetak. Oke, terus balik ke sini. Yep, ini lebih mulus daripada smooth extreme di A51. Soalnya ini stabil banget frame rate-nya. Kalau di A51 mungkin setiap berapa detik mungkin agak sedikit patah. Kemarin saya agak lupa buat ngomongnya, tapi kalau di sini dia agak, kalau di A51 dia kadang-kadang patah, memang smooth banget, tapi kadang-kadang patah. Kalau di sini dia udah mulus dan benar-benar stabil frame rate-nya. Ini tinggal orang telanjang tapi bawa pistol, ini serem juga kan ya kalau ngeliat kayak gini. Ini pistol apaan, bal AKM kan? Ada nggak? Oh, Thompson. Ya, karena kita lawannya bot doang mah gampang lah. Lebih cepat bunuh bot pakai tangan terus ambilin barang-barangnya daripada nyari senjata kalau mainnya gas kayak gini. Oke. Ya. Yup, sangat-sangat mulus. Dia resolusinya Full HD Plus ya, belum 2K karena itu udah tempat mainnya Samsung Series S sama Note.
Kayaknya gitu aja sih. Unboxing buat Samsung Galaxy A71. Gimana pendapat Anda? Apakah minat sama HP yang harganya 6 juta? Ini saingannya mungkin Nova 5T, terus Mi Note 10 Pro, terus ROG dia 7 juta sih. Terus 7,5 juta ya ROG ya. Terus ini dari Vivo nggak ada, Oppo nggak ada, Realme X2 Pro saingannya juga. Terus apa lagi HP di Indonesia? iPhone nggak, iPhone bekas kayaknya nggak ada lagi sih. Itu sih saingannya sekarang. HP 68 juta udah bagus banget. Kalau HP ini mungkin bulan depan harganya tinggal 5,5 juta, jadi bisa dipertimbangin lah. Itu aja dulu unboxing buat Samsung Galaxy A71. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Wah, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, wah. Oke, ya. Nggak bisa ya, karena dalam air.